Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Okay, before video is begin, I want to make a disclaimer. If you are not Indonesian, if you are from the other country, I hope that you can learn word and sentence embedding from the article that I attach in the description below, because I will use Bahasa Indonesia in this explanation. Actually, the explanation and the code is just the same with the article, but I have changed some code. But don't worry, you can still use this article to learn step by step. And I hope that you can enjoy and implement in your own code. Oke, thank you. I will use bahasa. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Kenapa saya pakai disclaimer di depan? Karena saya lihat ada beberapa orang yang dari luar gitu ya, hampir 20% itu yang nonton video saya. Nah, jadi takutnya mereka salah room gitu ya, nggak ngerti bahwa ini pakai Indonesia, ntar percuma mereka nonton. Jadi saya kasih artikel penjelasan yang merupakan referensi dari code dan juga eksplanasi ini. Cuma saya ubah-ubah dikit, nggak dikit sih, ada beberapa yang codingnya karena di artikel tersebut bikin error gitu loh. Karena entah itu belum di-import library-nya atau tensornya juga masih belum didefinisikan dan sebagainya. Tapi nggak apa sih, secara garis besar sama. Nah, oke, jadi kita akan belajar mengenai kemarin kan kita sudah pernah ini ya mengubah word atau sentence menjadi vektor pakai apa ya namanya back of word, kemudian juga TF-IDF, kemudian saya juga pernah pakai yang arsitekturnya itu neural network yaitu pakai continuous back of word atau CBOW ya, CBOW, kemudian pakai skipgram. Nah, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi atau di kanan atas ya, nanti di card-nya. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan BERT. Nah, jadi BERT itu sebenarnya adalah suatu model terbaru ya, salah satu terbaru yang overpower ya, yang kuat sekali, bagus sekali, menenggelamkan ya, menenggelamkan para sequence model kayak LSTM, GRU atau vanilla RNN atau yang lain, yang strukturnya itu adalah sequential. Karena memang BERT itu lebih cepat sih, tapi tidak meninggalkan attention atau apa ya namanya, kalau istilahnya itu vanishing gradient kayak gitu. Nah, sebenarnya nanti kayaknya saya akan bikin video yang lain cara membuat sentence embedding tapi tanpa coding from scratch. Jadi yang udah pakai library. Ya ini sebenarnya pakai library juga sih, tapi ini lebih scratch ya. Nah, kenapa saya pakai yang scratch ini? Kenapa nggak langsung pakai sentence transformer yang langsung kita masukkan teks jadi vektornya selesai gitu? Ya karena kalau teman-teman nggak belajar dari scratch itu akan kerepotan ketika ada model baru atau bahkan sekarang itu banyak model BERT yang belum ada bentuk langsungan untuk sentence transformer-nya. Jadi kita nggak bisa ngubah kata-kata menjadi vektor langsung. Itu banyak modelnya karena BERT itu bukan satu model ya, tapi ada BERT yang large misalkan, kemudian ada BERT yang bentuknya bahasa Jerman, ada BERT dalam Chinese, ada BERT yang arsitekturnya itu dimodifikasi oleh Facebook atau dimodifikasi oleh orang-orang personal kayak kita. Jadi banyak sekali nih BERT itu jenisnya. Jadi nggak bisa kita pakai mengandalkan sentence transformer aja. Yang udah enak ya, tinggal import lalu encode selesai. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu ya. Jadi BERT ini kan can take input either satu atau dua sentences. Jadi kalau misalkan kalian punya satu sentence gitu kan atau satu kalimat, nah kalian ya nggak perlu nambahin token tambahan. Nah jadi kalau teman-teman punya dua sentence atau lebih misalkan, itu teman-teman bisa kasih token sep ini ya kayak separator gitulah. Nah kemudian contohnya gini deh, saya ingin makan bakso, kemudian titik ya, saya minumnya es teh misalkan kayak gitu. Nah jadi sebelum saya minum es teh itu kasih sep. Jadi saya ingin makan bakso, misalkan saya ingin makan bakso, kemudian titik sep, kemudian lanjut baru kalimat berikutnya. Kayak gitu sih. Nah, kemudian kalau misalkan di awal kalimat atau di awal classifier itu tambahin CLS. Contohnya, tadi kan CLS, saya suka makan bakso, titik, sep, saya minumnya air es. Misalkan kayak gitulah. Jadi ada tambahan token. Nah, ini kenapa ada tambahan token? Ya ini memang si transformer atau si BERT-nya itu menginginkan itu karena standar apa ya inputnya kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu biasanya antara error atau ditambahkan otomatis oleh si library BERT ini. Sebenarnya BERT itu bukan library sih, dia algoritma, tapi yang namanya juga sama ya, library-nya BERT. Nanti ada BERT model, BERT tokenizer, macam-macam.
Nah, ini kalau teman-teman lihat di gambar, ini ada yang sebelah kiri itu ada input embedding dan yang kanan itu output embedding. Ini kayak RNN juga gitu ya, kayak LSTM juga ada yang encoding dan decoder gitu kan, encoder decoder. Ya ini sama sih. Ini ada input embedding dan output embedding. Nah, saya nggak akan bahas teorinya di sini ya, bagaimana cara melakukan word atau sentence embedding, terus bahas gimana sih maksud arsitektur ini, nggak akan saya bahas di sini. Kalau teman-teman mau dibahas ya nanti di next video, karena ngoding aja udah lama ini bakalan. Kayak gitu. Oke, jadi ini saya udah, ini belum ya? Oke, kayaknya udah terhubung ya kernelnya. Jadi saya pakai GPU sih, GPU-nya si ini ya, siapa namanya, si Colab. Nah, kemudian di sini saya akan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tokenisasi. Nah, contohnya ini ada kalimat here is the sentence I want embedding for. Nah, karena kita ingin mengikuti format dari si si bird, maka kita perlu tambahkan CLS di depan dan juga separator setelah teks. Ini semoga nggak lama ya, karena udah inisialisasi harusnya. Nah, ini here is sentence ini diawali sama CLS ya. Memang itu ya. Ini bukan Cristiano Ronaldo. Itu CRS ya. Nah, jadi ini kemudian di akhirnya ada sep. Nah, kalau ada kalimat lagi ya berarti CLS, here is sentence I want embedding for, sep, kemudian kalimat berikutnya. Nah, ini kalian karena mau menggunakan Bird ya. Bird itu dibangun dari transformer, makanya kalian harus install library transformernya. Nah, saya udah install belum? Saya lupa ya. Sebenarnya saya udah install, tapi kan saya diemin lama ini notebooknya, jadi kayaknya kernelnya mati, nge-restart. Nah, kayaknya saya harus install lagi, tapi kita coba dulu. Tanpa nginstal ya. Iya, ternyata tidak ditemukan modul transformer, saya harus install ulang. Nah, ini nggak enaknya Colab ini ya. Kalau cache-nya mati ya kita harus download lagi. Sayang internet. Tapi kelebihannya kita pakai GPU sih. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini udah selesai sih. Kalau kalau transformernya cepat ya installnya. Yang lama itu nanti kalau bird modelnya yang kita ini install. Ini kan nggak perlu ya, kita belum masuk ke bird model. Ini harusnya bird tokenizer dulu. Jadi yang kita lakukan adalah ngedownload ya pre-trained model dari ini ya bird ketutupan cuy. Bird based uncased. Jadi ini adalah salah satu jenis bird. Nah, kalian bisa nyoba pakai jenis bird yang lain. Nah, nanti teman-teman kunjungi aja www.huggingface.com misalkan atau apa ya. Saya lupa .com kayaknya. Nanti di Hugging Face itu ya teman-teman cari model-model bird itu ada apa aja. Nah, ini yang paling basic ya, itu ada bird based uncased. Nah, untuk sekarang, tapi nggak tahu nanti apa basicnya, yang paling base lainnya. Nah, ini bird tokenizer kita download dulu, kita tunggu beberapa saat ya. Ini sekitar 232 KB aja ya, ini kecuali yang bird model. Nanti itu berat itu, bisa sampai 440-an MB. Nah, karena kita sudah download, nah ini kita masukkan ke namanya variable tokenizer ya. Tokenizer ini nanti kita, ini bukan ini ya variable ya, ini harusnya kelas ya. Jadi kelas tokenizer ini kita punya function tokenize, kemudian kita masukkan mark text. Mark text ini adalah ya tadi ya, kalimat ini. Here is the sentence I want embedding for gitu, dan dia sudah ketambahan CLS dan separator. Nah, kalau kita lihat, kita print tokenized text-nya itu hasilnya gini. Ada CLS, here is, jadi kayak dipotong-potong aja lah. Kalau di Python itu ya string.str.split gitu. Nah, kalau misalkan di ini ya, di Bird dia pakai tokenizer.tokenize. Di NLTK juga ada ya tokenizer ya, tapi karena kita pakai Bird ya kita harusnya pakai transformer semua, jangan tokenize-nya pakai nanti si NLTK, kemudian misalkan pakai string split, jangan lah ya, kita standarisasi aja. Kemudian the original word has been split into smaller subword or character ya. Jadi karena memang teman-teman kalau lihat di atas kan ini ya kalimatnya. Here is the sentence I want embeddings for. Tapi ternyata di corpus library-nya atau corpus dictionary-nya si siapa Bird itu dia nggak ada kata-kata embedding ya. Jadi embedding itu dipisah jadi embedding s. Nah, jadi kalau teman-teman pakai Fasttek ya, punyanya Facebook ya, atau si Bird ini, mereka udah cerdas gitu loh. Ketika ada kata-kata yang nggak terdapat di library-nya mereka atau dictionary-nya mereka akan memecah itu menjadi subword atau frase atau suku kata lah. Nah, contohnya apalagi misalkan kita tulis ya, here is the sentence I want embedding for. Nah, kita ganti. Misalkan here is the sentence.
Nah, kan sentence kan typo ya, bukan sentence ya. Jadi sentence itu akan dia split sih, harusnya kayak gitu. Jadi sentence misalkan gitu, atau nggak tahu ya mereka ngecangnya itu gimana. Nanti teman-teman coba-coba aja. Ya intinya di sini meskipun kata-kata itu typo, kata-kata itu nggak ada di kamusnya mereka, tetap mereka akan usahakan akan menjadi sebuah vektor. Jadi mereka karena nggak tahu embedding ini apa misalkan, atau sentence tadi itu apa, harusnya sentence kan. Nah mereka akan memecah itu jadi suatu suku-suku kata yang mereka pahami. Ya intinya gitu. Kemudian kalau kita lihat di vocabulary keys, ini kita buktikan ya bahwa di vocabulary keys mereka ada night, lab, survey, ma, bahkan ada O. Nah, O ini apa? Ini kan bukan kata ya, dia itu adalah sub word gitu. Kayak ium juga misalkan uranium, platinum, platinum ya, ya. Apalagi yang ium. Ya banyak ya istilah-istilah kimia. Jadi kalau ada kata-kata ium nanti dia akan di encode sendiri, dia tidak masuk ke dalam katanya ya, kayak gitu. Ini ada mer. Nah, jadi kalau misalkan summer itu ya ada katanya, tapi misalkan hammer juga ada. Tapi kalau misalkan kalian typo, jadi nggak ada kata-kata yang kalian maksud, misalkan tarmer, nah mernya itu akan dipisah, jadi kayak gitu sih, menjadi tar dan mer. Ya, pinter ya si Fastech sama si Bird itu. Kemudian habis itu kita cari ID-nya. Jadi transformer itu dia inputnya itu ID ya, ID dari Word. Nah contohnya ini kan ID dari 5000 sampai 5020. Nah kalau kata-kata kita yang ada here is the sentence I want embedding dan sebagainya ini ada di token index yang keberapa. Kita cari aja di tokenizer.convert tokens to IDs. Nah ini jadi kayak ini. Kalau kita looping, ini ya, in tuple, in zip, tokenize, dan index token, jadi kita lihat ya, untuk setiap kata itu di ID keberapa. Nah, ini ada CLS itu ID-nya 101, ini pasti 101 sih. Sama SEP itu pasti 102, memang kayak gitu ya default-nya sampai sekarang. Nah, kemudian here itu ada di urutan kamus nomor 2182. Is itu 2003. Jadi ini ada urutannya ya. Jadi I itu ada di ini nih urutan kesekian. Nah, ini kayak dictionary aja sih. Kayak misalkan ini for itu keberapa, I berapa kayak gitu. Nah, ini akan yang jadi input ya nantinya untuk transformer. Bird is trained on expect sentence pair. Jadi karena tadi ya Bird itu bisa mendapatkan input lebih dari satu, maka bisa terpisah. Contohnya apa namanya? Aku ingin makan bakso, titik, tadi ya, sorry, CLS, aku ingin makan bakso, titik, kemudian SEP, aku minumnya air es. Nah, jadi kayak SEP-nya itu, dia akan nilainya harusnya 0, sedangkan sentence awal dan sentence keduanya itu nilainya 1. Jadi kayak gitu. Nah, ya kayak agar ada pemisah aja sih. Kalau 1 itu sentence, 0 itu berarti separator, misalkan kayak gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, jadi yang saya lakukan di sini adalah, ini kan ada teks baru misalkan. Nah, kita akan coba teks lain yang mengandung nama beda tapi nama yang sama tapi artinya beda. Contohnya bank. After stealing money from the bank vault, the bank robber was seen fishing on the Mississippi River Bank. Jadi bank yang pertama dan kedua ini adalah bank beneran bank ya, kayak bank untuk nabung lah ya. Nah, sedangkan bank river bank ini adalah ya kayak waduk, air, kayak tempat-tempat pooling untuk air lah ya. Jadi beda nih antara bank keuangan sama bank yang alam atau suatu daerah atau suatu benda ya gitu. Jadi kita mau nyoba pakai kalimat yang lebih panjang ini daripada yang atas. Nah ini tanda ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini masih bersambung gitu loh. Daripada ke kanan semakin panjang ini saya kasih slash ke kanan ini ke kanan bawah agar kalimatnya bisa saya taruh bawah. Nah jadi kalau teman-teman lihat ini kita kan sudah run ya blok ini market text-nya ini. Nah kayak ini ya. Kemudian kalau kalian mau lihat tokenized text-nya, ya kayak tadi ya. Ini saya ada warning, saya nggak pakai GPU ya, masih belum pakai GPU sih. Atau kayaknya saya nggak akan pakai GPU sampai bawah sih. Karena cukup ringan ya untuk tutorial ini. Nah, jadi ini ada tokenized text, ya kayak gini ya. Kita akan cang-cang seperti tadi. Kalau indeks token itu ya berarti si ID-ID-nya tadi aja. CLS itu 101 pasti ini, kalau kalian lihat. Nah ya kan 101 lalu 2044 ini milik yang kalimat kedua, kata kedua dan seterusnya. Kita hapus ya.
Nah, kemudian segmen ID-nya itu sepanjang tokenized tag. Jadi kalau ini ya, kita lihat tokenized tag-nya itu panjangnya berapa. Nah, ini kalau kita lihat di length dari tokenized tag itu ada 22 kata. Nah, jadi segmen ID-nya juga ada 22, tapi nilainya satu semua sih. Kalau kalian lihat kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti teman-teman punya tokenized tag, yaitu teks yang sudah tercangcang. Kemudian indeks token itu adalah ID atau nomor, misalkan di kamus mereka itu di indeks keberapa, ID keberapa, untuk setiap kata atau sub kata. Segmen ID itu nilainya satu semua untuk sentence. Nah, gitu. Nah, kalau kita pakai tokenizer bird tapi nggak pakai kata tokenize, tadi kan tokenizer dot tokenize ini kan ya. Nah, tapi sekarang langsung tokenizer gitu aja. Nanti keluarnya apa? Kita lihat. Nah, sama ya. Ini kita akan dapatnya si tensor yang isinya adalah ID dari si setiap kata, kemudian juga token type ID ini 0 semua. Nah, ini kalau di sini satu semua ya, di sini 0 semua, ini sama aja kan hanya pelambangan kayak gitu. Kemudian ada attention mask. Nah, ini seperti ini ya. Jadi attention mask itu sebenarnya adalah satu ini ya, apa namanya? Kata-kata yang perlu diperhatikan gitu loh. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang sebenarnya nggak penting harusnya 0 gitu. Tapi ini attention mask itu ya kata-kata yang memang penting. Kebetulan di sini ada berapa ya? Ada tensor, token type ID, dan juga ada attention mask. Nah, jadi sama ya. Yang paling apa ya utama digunakan ya sebenarnya adalah si ininya sih, si ID dari setiap kata di dictionary-nya si Bird gitu. Nah, kemudian kalau kita mau tokenize untuk dua sentence, ini kan ada teks satu, teks dua, enggak kayak tadi. Ini ada cuma satu kalimat ya. Nah, kalau ini ada dua kalimat yang kita masukkan ke tokenizer, nanti gimana hasilnya? Nah, ini kalau ada dua kalimat nanti akan beda ya ininya. Ini adalah kalimat pertama, ini adalah kalimat kedua, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di tensornya juga sama nih. Kan saya udah hafal ya, teman-teman juga harus hafal sih. 101 itu CLS dan 102 itu adalah separator. Nah, kalau teman-teman lihat ini kita ada separator di sini. Nah, padahal kita nggak nulis CLS atau sub kan. Nah, tapi si Bird itu udah otomatis nambahin sendiri. Nah, jadi 101 ini mulai. Nah, kemudian ini pasti after, ini adalah stealing, ini money kayak gitu. Sorry, ini money dan seterusnya sampai ini vault itu di sini, harusnya si vault. Ini vault. Nah, kemudian ini adalah separator. Baru ini the, ini bank gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tapi kenapa kalau misalkan kalian hitung misalkan ini 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa di outputnya itu panjang, nggak cuma 7? Ya itu bisa terjadi karena mungkin still ini dia nggak diketahui sama dictionary-nya. Jadi bisa jadi stay, kemudian link. Atau mau ini menjadi mau, dan nay, dan sebagainya. Karena kita nggak tahu ya, setiap kata itu akan dipecah sama si Bird atau enggak. Gitu. Nah, kemudian token yang tadi, itu akan kita masukkan ke dalam tensor ya, torch tensor. Karena ya ini yang kan kayak gini loh, biasanya kan ada pandas, diubah jadi numpy array agar bisa train test split pakai scikit-learn gitulah. Nah, jadi untuk formatting di Python aja. Tadinya index token dan segmen ID itu bertipe list. Nah, kalau kalian nggak yakin ya tulis aja ya. Misalkan index token, harusnya list ya dia tipenya. Ya, list. Nah, karena kita mau pakai PyTorch ya untuk Bird, nah jadi kita harus masukkan ke Torch. Jadi Torch tensor. Kita masukkan ya. Nah, kalau kita lihat token tensor ya sama ya kayak si yang tadi. Cuma bentuknya aja. Kita lihat nih segmen token tensor ya. Kita lihat dulu. Nah, ini yang bentuknya tadinya awalnya list menjadi token tensor, awalnya ada tulisan tensornya gitu. Kalau array ya berarti np array gitu ya, array atau apapun. Jadi tergantung ini mau kita jadikan tuple kah, jadikan tensor kah, jadikan list kah, tergantung library kita. Kebetulan karena kita pakai Bird, maka kita harus ubah mau itu bentuk list, mau tuple, dictionary, kita harus ubah jadi tensor. Nah, habis itu kita harus masukkan ini ya, apa namanya? Pre-train modelnya ke dalam lokal kita. Kebetulan lokal saya di Google Colab. Nah, saya jadi lupa tadi belum diimport ya. Ini ya. Kita ke bawah.
Nah, ini cuma bird tokenizer kita ganti jadi bird model. Nah, ini, aduh sorry. Nah, jadi ini akan downloadnya cukup lama ya, karena 440 MB. Nah, ini tergantung internet kalian ya. Nah, kalau di sini saya pakai model yang sama dengan tokenizer-nya, bird based uncase, biar nggak konflik. Contoh, kalian pakai bird tokenizer-nya yang small, yang cuma 384 token. Sedangkan kalian bird modelnya pakai yang 512 token, ya akan error ya, nggak match antara input dan juga output-nya, antara tokenizer dan juga modelnya. Jadi harus disamakan sih, better kayak gitu. Kemudian output hidden state-nya saya true, berarti saya akan mengeluarkan semua hidden layer value dari setiap layernya. Kebetulan di bird di sini bird based uncase dia ada 30 ada 13 hidden layer. Jadi setiap hidden layer outputnya saya bisa print, saya bisa return kalau saya tulis true. Kalau nggak true ya harusnya dia cuma layer terakhir dari hidden layer. Kemudian saya masukkan ke model.eval agar ini ya apa namanya, kita menonaktifkan dropout. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai neural network, kemudian ada kata-kata istilah dropout, berarti itu kayak mematikan beberapa jaringan atau mematikan beberapa wake ya, agar dia itu nggak overfitting. Nah, karena kita nggak akan melakukan training, jadi kita akan menyalakan akan mematikan semua dropout itu. Jadi nggak ada layer yang di freeze ya, nggak ada wake yang di freeze, nggak ada wake yang kita abaikan. Semua wake itu akan kita masukkan ke perhitungan. Nah, kalau kalian bingung nanti kita bahas di sesi teori lah mengenai dropout kalau teman-teman penasaran. Nah, jadi seperti itu. Intinya kita akan menonaktifkan si dropout agar kita bisa menghitung semua nilai pada si hidden layer. Dan caranya di Python itu pakai model.eval. Jadi kita masukkan ke stage eval. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan ini ya, mengekstrak sebenarnya. Jadi yang kita ekstrak itu adalah hidden layer sebanyak 12. Kenapa 12? Karena layer yang pertama itu input layer, baru input layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer sampai 12, baru output layer kan. Jadi kita cuma 12 layer yang sebenarnya adalah hidden layernya. Inputnya token tensor dan juga segmen tensor ini adalah ID tiap word dan juga adalah 111 tadi, yang nilai tadi itu. Nah, kalau udah kita bisa lihat ya kalau teman-teman mau. Tapi ini panjang loh outputnya. Nah, kita lihat dulu deh. Nah, ini kayak gini ya, panjang ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini ya outputnya itu ada nilai dari setiap layer, jadi banyak. Nah, evaluating the model will return different number of object, tergantung kita tadi hidden layer-nya itu di true or false ketika kita ngambil pre-trained modelnya. Kalau kita false ya berarti nggak akan muncul sebanyak ini ya, paling yang the last output hidden layer aja. Nah, hidden state kita itu ambil yang nomor 2. Ini bukan maksudnya layer kedua terakhir ya. Jadi kayak formatting aja. Misalkan gini. Misalkan ada list dummy gitu kan ya. Kemudian di sini ada nilai A atau misalkan 1,2,3 misalkan. Kalau kita list dummy kayak gini munculnya. Nah, kayak gini kan ada list yang di dalamnya list. Kalau kalian list dummy 1 gitu kan ya. Misalkan. Ini akan out ya, akan error. Nah, karena dia cuma 1. Misalkan gini. Ada 2 misalkan. Ada 4, 5, 6. Nah, kalau kita list dummy 1, ini akan muncul. Nah, ya gitu. Jadi untuk output yang akan kita pakai untuk mencari word embedding itu memang terletak pada indeks terakhir atau kedua. Kayak gitu sih. Ada 0, 1, 2. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi indeks yang terakhir yaitu di 2, itu adalah hidden layer-nya, kumpulan hidden layernya. Jadi kita ambil hidden state itu di output yang pada indeks kedua. Ini sudah saya run ya barusan ya. Jadi hidden state-nya itu kayak gini. Nah, ini ada 12 ya harusnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai bawah. Nah, kayak gitu. Jadi banyak memang karena kita punya 12 layer. Nah, ini ada penjelasannya. Hidden state itu punya 4 dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah 13 layer. Nah, 13 layer itu ya termasuk tadi ya satu input layer. Kemudian ada batch number. Batch number itu jumlah sentence kita. Kita kebetulan pakai satu sentence ya, satu kalimat aja.
Kemudian juga ada token number. Token number itu adalah token unik yang kita punya. Tadi kan kita punya yang river bank itu loh kalimatnya. Mana ya? Ini terlalu ke atas, cuy. Nah, ini ya. Ini ada satu kalimat, dan di kalimat ini ada 22 token. Kalian kalau nggak percaya hitung sendiri. Kalau ternyata nggak 22, berarti ini ada yang terpotong. Kayak tadi saya bilang, money menjadi mo dan ni. Misalkan kayak gitu. Oke, panjang nih guys. Kita ke bawah guys. Nah, panjang juga ya ini. Nah, jadi kayak gitu. Ada tokennya 22, sentence-nya 1, ada 13 layer, dan itu ada input layer-nya 1, jadi 12 hidden layer. Nah, kemudian ada hidden unit. Nah, hidden unit itu adalah word representatifnya. Contohnya, kata apel itu direpresentasikan atau digantikan menjadi 768 value. Ini loh, contohnya gini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, sampai ke bawah ini 768. Nah, karena apa? Karena setiap orang kan juga punya ciri-ciri. Contohnya, Sukron, misalkan saya ya, itu pakai baju hitam, misalkan suka pakai kacamata, kulitnya sawo matang, rambutnya misalkan lurus, dan sebagainya. Itu kan jadi satu orang deskripsinya banyak. Nah, itu sama, word embedding kan gitu. Jadi satu fitur atau satu kata itu dideskripsikan sebanyak 768 ciri, gitulah intinya. Kalau nggak percaya, kita lihat run satu-satu ini, perintah ini. Ini ada 13 layer, satu sentence, ada tokennya 22, dan hidden unitnya atau ciri-ciri setiap katanya 768. Nah, kalau kita mau melakukan word vector atau word embedding, nah, we would like to get individual vector untuk setiap token. Perhaps single vector representative dari whole sentence, tapi kita itu akan menggunakan nanti nggak 13 layernya kita pakai semua ya. Nanti kita pakai cuma 4 layer terakhir. Jadi kan neural network itu kan panjang ya. Jadi ada layer pertama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau kita cuma pakai 4 layer terakhir, berarti layer ke-13, 12, 11, dan layer ke-10. Sebenarnya kalian juga bisa sih pakai 2 layer terakhir atau layer terakhir aja. Tergantung kalian. Ini kan tuning model, jadi dicoba-coba aja. Cari mana yang terbaik. Nah, karena kita nanti mau pakai 4 layer terakhir, jadi ada 768 kata. Jadi satu kata kan, 768 ciri. Jadi 768 ciri ini kan dikalikan dengan 4 ini ya, layer itu adalah 3072. Jadi setiap kata, misalkan apel, itu akan direpresentasikan menjadi 3072 kata. Panjang ya. Berarti kalau orang deh, Ronaldo itu jadi 3072 kata itu gimana ya? Panjang banget ya, Ronaldo. 1, MU, misalkan. 2, bola. 3, merah, misalkan. Dan seterusnya. Jadi kayak gitu sih. Kemudian kita coba import NumPy untuk melihat ya. Nah, ini hidden state pada layer terakhir. Ini NumPy nggak perlu ya, karena kita pakai listing. Sorry, guys. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk main 1 itu berarti yang layer terakhir atau layer ke-13. Nah, kayak gini isinya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat setiap layer itu ada berapa isinya. Jadi setiap layer dia itu punya satu list atau satu list ini satu sentence yang maksudnya. Nah, jadi setiap layer itu punya satu sentence ya, karena memang input kita satu doang ya tadi ya. Kemudian 22 token dan 768 representasi kata. Nah, kalau kita mau tahu bahwa kita kan cuma pakai satu kalimat, jadi kita bisa abaikan yang ini. Jadi ini adalah jumlah, ini adalah nomor atau indeks dari si layer 1 sampai 13 tadi. Kemudian ini adalah urutan dari si sentence. Kebetulan karena kita sentence-nya 1, jadi nilainya selalu 0 yang tengah ini, makanya saya tulis middle index can be ignored. Nah, karena Python kan dimulai dari 0 ya, makanya sentence-nya 1 berarti nilainya 0 di sini. Kemudian di sini adalah token, ID pada ya benar ID dari token. Contohnya kata the river bank, kata-kata bank itu kan di terakhir. Jadi dia ada di urutan 21. Kemudian kata-kata yang pertama itu berarti di indeks ke 0. Nah, saya ulangi ya. Jadi di sini adalah indeks untuk si layer dari neural network. Ini adalah indeks dari sentence, kebetulan 1 doang, jadi ini akan selalu 0. Dan ini adalah indeks dari setiap word atau token, karena token itu bisa juga subword. Nah, kalau kita lihat line hidden dan hidden set kayak gini, ya dia ada 13 layer dan 22 token. Nah, saya masukkan semua ini ke dalam dictionary.
Jadi dictionary ini intinya adalah ini ya, kalian nanti lihat aja dulu biar kebayang. Nah, jadi dictionary ini punya key sebanyak 22. Jadi kita akan melakukan summarize atau averaging atau ngerata-rata. Contohnya apa ya? Kalau kata apel, jangan apel, kita kan kata-katanya tadi ada river bank ya. Misalkan kata river, sungai. Sungai itu kan sebenarnya harus direpresentasikan, nah sungai ini kan harus direpresentasikan sebanyak 768 fitur ya, atau kata gitu kan. Fitur lah ya kita sebutnya. Fitur. Nah, fitur misalkan. Nah, tapi karena kita punya 4 layer ya, dari 13 layer kita potong jadi 4 terakhir kan tadi. Berarti kan akan ada sebanyak tadi ya 3072 fitur jadinya. Nah, karena kita bisa menjadikan 3072 berarti kita bisa flatten. Contohnya gini. Ini urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga sampai urutan ke-768. Kemudian ada urutan ke-1 lagi, kedua, 3, 4 sampai 768. Ini kan kayak gini ya. Nanti sampai 4 kali ya karena kita punya 4 layer. Ini. Ini kita kurung tutup, ini kita kurung tutup. Jadi ini ada 4 ya. Atau kita karena 4 kita tuliskan semua deh, enggak titik-titik. Kayak gini. Nah, makanya kita flatten, artinya kita hapus ini ya. Kita masukkan semua. Nah, ini pun enggak ada ya, cuma satu list. Nah, jadi gini. Ini cara yang pertama, kita flatten. Nah, cara yang kedua, kita bisa, ini kita enter kan ya. Cara yang kedua, kita nggak mau dikalikan, tapi dibagi nanti. Jadi tetap biar 768. Nanti kayak gini. Tapi nanti dibagi dengan 4 lagi. Nah, contohnya, aduh ini udah digabung ya guys ya. Misalkan kayak gini. Kita kurung-kurungin dulu lagi guys. Oke, nah jadi ini ditambah ini, ini list pertama ditambah list kedua, ditambah list ketiga, kemudian ditambah list keempat gitu kan ya. Kemudian di rata-rata. Nah kayak gini. Dibagi 4 kan value-nya, karena ini udah dijumlah 4 kali kayak gitu. Jadi yang tadinya ada list pertama, list kedua, list ketiga, list keempat, ini layer pertama, kedua, ketiga, keempat, karena kita summarize lalu kita bagi, ya maka jadinya akan 768 fitur lagi tetepan gitu guys. Jadi kalian bisa pilih mau flatten atau yang min. Nah, ini saya Saya tuliskan semua kedua rumusnya ya, atau kedua sintaksnya di sini di bawah. Oke, cara yang pertama, jadi kita kan harus melakukan token flatten ya. Jadi kita bikin list kosong dulu, token vector cat, kemudian habis itu kita looping dari token dictionary yang isinya tadi kan dari kata pertama sampai kata ke-22. Nah, jadi dari token pertama dan 20 sampai 22 nanti kalian tinggal torch.cat aja. Nah, ini kenapa ada token 1, token 2, token 3, token 4 ya, tapi ada minnya di depan. Ini artinya adalah layer ke-13, layer ke-12, layer ke-11 dan layer ke-10 kita gabungkan gitu. Tinggal gabungkan aja, kita flatten kayak gini. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam token vector cat yang atas. Jadi di sini nanti akan kayak gini hasilnya, guys. Nah, ini. Jadi akan ada untuk yang kata pertama ini ada 3072 kata seperti yang saya bilang tadi ya. Kata yang kedua ini juga ada 3072 fitur dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau lihat nilainya berapa sih? Nah, ini nilainya. Ini adalah representasi dari token pertama. Kalau saya mau lihat ke atas lagi ya, kita lihat. Ya, kita copy aja kali ya. Yang mana ya? Yang ini. Kita ke bawah dulu. Oke, hampir sampai. Nah, kita tambahkan lagi ya. Ini harusnya teks tadi ya. Nah, misalkan after. Nah, after ini ya nilainya. Main 0,4964, main 0,1831, main 0,5231 dan seterusnya. Ini adalah miliknya si after. Stealing ini yang kedua. Nah, kemudian money ini yang ketiga dan seterusnya. Kecuali kalau ada yang dipisah tadi. Misalkan mon gitu kan. Jadi mon, ini punyanya ni gitu kan. Kayak gitu sih.
Nah, kalau kalian mau lihat lebih precise-nya, pakainya yang tokenized tag tadi. Ada nggak ya? Ya, pokoknya nanti kalau di tokenized tag ada nggak ya? Penasaran. Oh ya, ini ada. Berarti ini miliknya CLS, nih yang pertama, kemudian ini after, ini ada miliknya stealing, ini miliknya money, ini miliknya from, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu udah selesai ya, sebenarnya kita word embedding udah selesai. Tapi ada alternatifnya tadi kan saya bilang, bahwa selain kalian flatten juga bisa pakai stack. Nah, lalu dibagi 4. Nah, jadi kalau misalkan di sini, kita nggak pakai yang langsung flatten tadi ya, pakai cat, dan nanti panjang teksnya ini enggak 3072 tapi harusnya berapa? 768 ya? Nah, ya benar. Ini 768 kayak gitu. Nah, kalau kalian mau melakukan ini apa misalkan sentence vector, ya berarti tinggal di rata-rata aja sih. Contohnya ini ya, dari kata pertama, kata kedua, kata ketiga, ini kan punya vektor. Ini ya. Nah, ini kan punya vektor. Ya ini tinggal di rata-rata aja. Ini ditambah ini, ditambah yang ketiga ini, tambah keempat, dan seterusnya sampai ke bawah ke 22, lalu dibagi 22, kayak gitu. Nah, ini kalau dalam apa namanya? Dalam skripnya kayak gini sih. Ini torch stack, kemudian di summarize, lalu dibagi. Kan kalau summarize dibagi hasilnya kan rata-rata kan? Nah, kayak gitu. Jadi kita lihat sentence embedding-nya, ini shape-nya, hasil akhirnya kayak gini. Nah, ini. Jadi kita tulis teksnya di atas ya. Oke, jadi after stealing money from the bank vault, the bank robbery was seen phishing bla bla bla, ini hasil akhirnya adalah ini. Jadi ini tensor ini, angka semua ini ke bawah, ini sama artinya dengan ini. Nah, yang komputer paham itu ya ininya. Nah, kayak gitu sih. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.